Perkenalkan, nama lengkap saya George Kota. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Sekarang saya akan membahas tentang pekerjaan menggunakan alat waterpass dalam pengukuran garis kontur yang lokasinya berada di Kampus 2 Politeknik Negeri Kupang. Pendahuluan dengan latar belakang, ilmu ukur tanah merupakan ilmu terapan yang mempelajari dan menganalisis bentuk, topografi permukaan bumi, serta objek-objek di atasnya untuk keperluan pekerjaan konstruksi. Ilmu ini memiliki dua maksud. Yang pertama, maksud ilmiah menentukan permukaan bumi, dan yang kedua, maksud praktis membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Dalam pembuatan peta yang dikenal dengan istilah pemetaan, dapat dicapai dengan melakukan pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beraturan. Pengukuran beda tinggi antara dua titik di atas permukaan tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu ukur tanah. Beda tinggi ini biasanya ditentukan dalam berbagai macam sifat datar. Waterpass adalah salah satu alat untuk mengukur dan menentukan beda tinggi dari sejumlah titik atau pengukuran beda dari perbedaan evaluasi. Perbedaan yang dimaksud dari perbedaan tinggi di atas air laut ke sesuai titik tertentu sepanjang garis vertikal. Maksud dan tujuan. Fungsi dari pengukuran beda tinggi ini antara lain: A. Merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada. B. Merencanakan proyek-proyek konstruksi menurut evaluasi terencana. C. Menghitung volume pekerjaan tanah. D. Menyelidiki ciri-ciri aliran dari suatu wilayah. E. Mengembangkan peta-peta yang menunjukkan bentuk tanah secara umum. Digunakan untuk menentukan ketinggian titik-titik yang menyebar dengan kerapatan tertentu untuk membuat garis-garis ketinggian atau kontur. 1. Sifat datar resiprokal atau reciprocal leveling adalah pengukuran sifat datar di mana alat sifat datar tidak dapat ditempatkan antara dua stasiun. Misalnya pengukuran sifat datar menyeberangi sungai atau lembah yang lebar. Lokasi dan pelaksanaan. Waktu pelaksanaan praktik ilmu dilaksanakan di sekitar kampus 2 Politeknik Negeri Kupang pada hari Kamis 18 Juli, dan Kamis 25 Juli 2024. Dengan sketsanya. Yang selanjutnya, manfaat. Materi serta praktikum ilmu ukur tanah sangat bermanfaat untuk mengetahui letak, kedataran, dan kemiringan tanah, karena tanah merupakan dasar tempat untuk terbuatnya suatu bangunan. Jika kita tidak mengetahui kedataran tanah, maka bangunan yang akan kita buat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selain dapat mengetahui letak dasar tanah, kita juga dapat mengetahui cara menggunakan alat-alat ukur seperti waterpass, tripod, teodolit, dan sebagainya. Dari praktikum tersebut, kita menentukan letak, kedataran, dari kemiringan suatu tanah. Bab kedua, landasan teori. Berdasarkan isi petanya, dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini membuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan yang terdapat di suatu tempat, baik penampakan fisik, misalnya sungai, gunung, laut, danau, dan lainnya. Penampakan sosial, misalnya jalan raya, kereta api, permukiman kota, dan lainnya. Peta umum ada dua jenis, yaitu peta topografi dan peta orografi. Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk real permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur atau kontur lain, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama. Peta korofografi merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil. Dalam peta korofografi digambarkan semua penampakan yang ada pada suatu wilayah, untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dan untuk memperhatikan tingkat keamanan suatu lereng. Ciri utama topografi adalah menggunakan garis kontur, di mana garis tersebut dapat memberikan informasi baik secara relief maupun secara absolut. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Dari simbol-simbol yang ada, garis kontur yang lebih sering dipakai dalam penggambaran sebuah peta, karena selain banyaknya evaluasi yang dapat digambarkan, garis kontur merupakan petunjuk langsung dari suatu evaluasi tertentu.
Garis kontur ini dapat kita bayangkan sebagai tepi dari suatu danau atau laut. Kerapatan jarak kontur pada suatu peta dengan lainnya menunjukkan keadaan wilayah yang curam. Sebaliknya, semakin jarang jarak antara garis kontur pada suatu peta menunjukkan bahwa daerah tersebut termasuk kategori landai atau freak. Garis kontur merupakan sebuah garis yang digambarkan pada daerah yang menghubungkan semua titik yang ketinggiannya sama di atas atau di bawah datum tertentu. Konsep garis kontur tersebut dapat dengan mudah dipahami jika kita mampu membayangkannya. Dengan mempelajari pembuatan kontur, kita dapat mengetahui keadaan wilayah hitam yang ingin digambarkan atau dipetakan pada ketinggian yang sama. Di dalam pembuatan kontur terdapat beberapa sifat-sifat garis kontur, yaitu 1. Jarak horizontal dua buah garis kontur akan semakin rapat dengan kontur interval. 2. Pada tanda lereng seragam, maka garis kontur akan semakin sejajar dan berjarak satu sama lain. 3. Garis-garis kontur tidak akan berpotongan satu sama lain kecuali dalam keadaan khusus. 4. Permukaan datar atau rata garis kontur akan merupakan suatu garis lurus, berjarak sama dengan sejajar satu sama lain. 5. Sebuah garis kontur tidak akan terletak pada dua buah garis kontur yang lebih tinggi atau lebih rendah. Garis-garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak menyembunyikan peta rincian lainnya. Yang penting, garis kontur juga memberikan evaluasi dan konfigurasi permukaan tanah. Garis-garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak menyembunyikan rincian lainnya yang penting. Garis kontur juga memperlihatkan evaluasi dan konfigurasi permukaan tanah. Evaluasi titik-titik yang tidak terletak di atas garis kontur bisa dicari dengan interpolasi antara dua garis kontur yang terletak di kedua sisi-sisi tersebut. Adapun bidang acuan umum yang sering dipakai adalah bidang permukaan laut rata-rata. Informasi relief secara absolut memperlihatkan dengan cara menuliskan nilai kontur yang merupakan garis ketinggian tersebut di atas di suatu bidang tertentu. Selanjutnya pembahasan. Langkah praktikum. Metode yang digunakan dalam pengukuran di lapangan yaitu pesawat bebas berdiri di grid ataupun di luar grid dengan syarat tetap terlink. Yang pertama, siapkan alat. Yang kedua, siapkan tabel pengukuran. Buat skesa atau grid berbentuk persegi dengan sisi yang sama 25 x 25 meter. Kemudian tiap sisi dibagi 5. Kemudian tentukan satu titik yang bisa menjangkau grid sebanyak mungkin. Lalu tancapkan paku sebagai titik P1. Dirikan alat pada titik P1 yang sudah ditentukan. Dirikan dan lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah pada tempat yang didirikan rambu ukur, yaitu pada titik A0 untuk mengetahui titik awal 0,0 meter, B0 untuk mengetahui titik 0,5 meter, C0 untuk titik 10 meter, D0 untuk titik 15 meter, dan E0 untuk titik 20 meter, F0 untuk titik 25 meter. Dengan catatan 0 set di titik A0 dan ukur jarak menggunakan meterol, kemudian cakar menggunakan rumpus BA kurang BB bagi 10 agar akurat. Setelah selesai pengukuran di titik A0, agar terlink pada pindah ke titik F5, harus membidik kembali ke belakang atau grid yang telah dibidik, contohnya pada titik F0 di jarak 25 meter. Setelah itu lakukan per 5 meter pada titik F5 sampai ke titik A0. Dengan catatan, pembidikan rambu ukur harus dilakukan searah seperti di gambar ini. Kemudian, ukur pengukuran di titik F10 dikarenakan terdapat jurang, maka digunakan perhitungan titik awal, tengah, dan titik akhir, tetapi tetap dalam jarak 5 meter. Dikarenakan dengan sinar matahari sehingga waterpass tidak dapat membaca rambu ukur pada titik S10 dan F10, maka pesawat dipindahkan ke P2 berlawanan dari sinar matahari. Dengan catatan ukur tinggi tiap kali pesawat pindah. Oke, selanjutnya pengukuran dilanjutkan di hari Kamis 24 Juli sehingga pesawat dipindahkan ke P3. Lanjutkan pengukuran pada jarak 20 meter sampai 25 meter untuk grid F mengikuti langkah awal secara berurut agar terlink. Setelah pengukuran selesai, alat dicek dan dikembalikan ke lab. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah perhitungan. Dalam langkah perhitungan, kita langsung masuk ke aplikasi Excel untuk menghitung. Baik, setelah kita masuk di aplikasi Excel,
kita memasukkan data sesuai format di tinggi alat, tempat alat, target, dan bacaan benang, benang bawah, benang tengah, dan benang atas. Setelah memasukkan data-datanya, kita mencari koreksi dari benang tengah, yaitu dengan rumus benang atas kurang dengan benang bawah dibagi dengan 2, terus kita blok untuk mempercepat pekerjaan. Jika sudah, kita masuk ke koreksi jarak dengan rumus benang atas kurang dengan benang bawah dibagi dengan 10. Terus itu kita blok. Oke, jika sudah, kita mencari beda tinggi dengan cara satu, yaitu dengan cara tinggi alat dikurang dengan benang tengah. Dilakukan di hal yang sama di cara satu, terus kita blok datanya. Oke, jika sudah, sekarang cara kedua, beda tinggi alat. Rumus yang sama, yaitu tinggi alat dikurangi dengan benang tengah. Terus cari untuk di titik B0 dengan cara benang tengah di titik A0 dikurang dengan benang tengah di titik B0 untuk mencari beda tinggi cara 2. Terus kita blok untuk lebih cepat. Oke. Jika sudah, kita mencari ketinggian di cara 1. Oke, dengan rumus 10.000 ditambah dengan cara 1 di 10.000 ditambah dengan beda tinggi cara 1. Oke. Selanjutnya kita blok saja agar lebih cepat. Sudah. Cara yang kedua juga sama, itu 10.000 ditambah dengan 360 di cara kedua beda tinggi. Lakukan hal yang sama, terus kita blok saja agar lebih cepat. Oke, jika sudah, kita buat keterangannya di grid 0, grid 5, grid 10, grid 15, grid 20, dan grid 25. Terus kita membuat data PENZT dengan P adalah poligon, itu detailnya, itu titiknya ada 25 titik, ada 54 titik, E adalah Earth, N adalah North, Z adalah ketinggian tinggi alat dibagi dengan ketinggian di cara 1 dibagi dengan 10.000. Dia adalah detail. Oke, setelah itu kita copy datanya, copy data PENZT. Oke, terus kita buat file dokumen baru. Buat file dokumen baru di teks dokumen data kontur terus kita paste file save. Jika sudah, kita masuk ke Civil 3D. Oke, setelah kita masuk di Civil 3D, kita klik New. Oke, terus kita ke Insert, Point from File. Kita cari data yang telah kita buat tadi. Kita Ctrl Pas, Open. Oke, terus kita PENZT yang space delimit. Oke, kita ketik perintah ZE. Oke, jangan lupa kita ubah skalanya menjadi 1:100. Terus kita Ctrl A. Untuk membuat dia menjadi detail, kita ke Point Group Properties, kita ke Point Label Style, ke Description Only. Oke, sudah keluar detailnya. Terus kita ke Home,
surface, create surface, kita membuat ini menjadi contour 1 dan 5 background. Terus kita edit konturnya, kita kontur interval ke minor intervalnya 0,2. Oke, terus kita ke kontur smoothing, kita ganti ke true. Oke, sudah kita oke saja. Oke, jika sudah, kita ke modif surface, add data ke point groups, all points. Oke, sudah jadi. Terus kita sambungkan garis-garisnya di tiap 5 meter. Oke, di titik pertama, titik 0, sambungkan garisnya. Oke, sorry ini kelewatan. Terus kita sambung ke garis jarak ke 5 meter lagi di F5. 5, langsung saja ya kita tarik ke ini. Oke. Terus 5 meter lagi di titik F10. Ya, di sini masuk. Oke, terus kita tarik lagi titik dari A15 ke F15. Oke, terus tarik lagi 5 meter dari A20 ke F20. Oke, terus tarik lagi yang terakhir A25 ke F25. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Inilah data kontur yang dimasukkan ke Civil 3D menjadi. Oke, sekarang kesimpulannya 1. Garis kontur adalah garis-garis yang berada pada peta yang menghubungkan dua titik di peta dengan ketinggian yang sama. 2. Data yang didapat harus akurat karena data menentukan peta kontur yang akan dibuat. 3. 2 garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan menjadi satu garis kontur. 4. Garis-garis kontur harus berjarak sama kecuali tersedia data yang menunjukkan data sebaliknya. 5. Garis kontur harus tegak lurus terhadap jurusan kelandaian maksimum. 6. Dalam praktikum, garis kontur diperlukan ketelitian supaya data yang diperoleh akurat. 7. Dalam pembuatan peta, garis kontur sangat perlu untuk diketahui karena bumi ini tidak semuanya rata. 5. Dengan cara mempelajari pembuatan kontur, kita dapat mengetahui keadaan wilayah tanah yang ingin digambarkan atau dipetakan pada ketinggian yang sama. Saran: dalam penggambaran kontur diharapkan kepada mahasiswa-siswi yang melaksanakan praktikum untuk mencatat data hasil praktikum dengan baik, lalu saat pengolahan datanya pun dilakukan dengan teliti agar penggambaran kontur bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dan terima kasih laporan dari saya.